lagi. Kalian semua udah pada request gue buat ceritain soal Farhan lagi. Wow, cahayanya agak ganggu ya. Dan gue akan menceritakan soal Farhan lagi. Seperti yang kalian ketahui, gue tuh sama sekali gak akur sama Farhan. Saking gak akurnya tuh definisi yang kayak gue gak mau disuruh-suruh dengan embel-embel Farhan. Kayak misalnya, Pia beliin ini dulu karena Farhan gak bisa, gue gak mau. Atau Pia kerjain ini dulu karena Farhan lagi gak bisa, gak mau, gue gak mau. Tapi setelah gue inget-inget, ternyata ada satu hal yang gue suka dengan embel-embel Farhan. Apa itu? Yaitu memanggil dia ketika dia sedang bermain. Hah? Maksudnya gimana? Jadi gue ingin menceritakan kecaperan gue waktu gue SD. Jadi gue tuh SD caper banget, caper mampus. Jujur gue sebenarnya agak malu untuk menceritakan ini karena kayak anjrit, gue ternyata dulu secaper itu. Cuma nggak apa-apa karena itu kan masa lalu. Sekarang gue sudah berubah menjadi Yasmin yang pendiam, ramah, baik, dan tidak pernah bertingkah. Jadi kita cerita aja. Di rumah gue ini kan udah ada jam makan. Jadi kalau makan siang itu jam 12:30. Terus kalau makan malam itu kita jam 7 atau jam 8 malam. Dan itu tuh udah bener-bener waktunya udah ditentuin, dan semua satu keluarga gue tuh udah harus makan di jam segitu. Hari Senin sampai hari Sabtu itu kan ya udah kan balik sekolah langsung makan siang. Nah kalau hari Minggu ini biasanya gue mempunyai tugas untuk memanggil Farhan kalau dia main. Jadi dia tuh main dari pagi, terus jam 12 atau 12:30 gue disuruh mak gue atau bapak gue disuruh manggil dia untuk pulang untuk makan. Udah kayak raja nggak tuh dipanggil-panggil. Pokoknya gue tuh berat banget gitu karena kayak Drit, emang gue babu disuruh-suruh. Pada suatu hari gue yang biasanya disuruh-suruh mulu sama mak gue kayak, Vira itu panggilin dulu si Farhan. Gue dengan inisiatif gue langsung manggil Farhan. Kenapa? Karena gue lagi demen sama salah satu temennya Farhan itu. Biasanya gue langsung aja cabut dari rumah pas disuruh manggil Farhan. Ini enggak, gue ke kamar dulu, gue bedakan biar wangi. Jadi pas lewat tuh agak wangi-wangi bedak gitu. Karena pada saat itu gue belum punya parfum kan. Tidak lupa juga dengan sisiran, kan gue belum pakai kerudung. Terus ya udah baru jalan manggil Farhan. Jadi kayak inisiatif, belum disuruh sama mak gue. Padahal tuh gue udah pengen caper aja. Kalau kalian tanya capernya kayak gimana, karena kan lo manggil Farhan habis itu udah pulang, Min. Terus lo capernya gimana ya selain caper menunjukkan muka gue bahwa gue tuh ada di muka bumi ini. Itu tuh gak langsung pulang. Kadang tuh nungguin abang gue selesai permainan yang lagi dimainin tuh diselesain dulu, atau dia ngambil sendal, nyari sendal, atau ngobrol-ngobrol dulu. Jadi kayak ada semenit 2 menit gitu di situ, dan kadang gue diajak ngobrol sama tuh cowok. Ada juga dimana gue bohong, gue manggil Farhan padahal dia nggak dipanggil apapun sama emak gue atau bapak gue, dan itu bukan jam makan. Jadi kayak dia tuh sebenarnya agak curiga gitu, dipanggil ngapain orang belum makan. Gue bilang nggak tahu, datang aja ke sana nanya gue biar bisa tebar pesona doang tuh sama si cowok itu. Balik-balik pas nyampe rumah, abang gue nanya dong ke emak gue atau bapak gue kayak kenapa. Terus habis itu emak gue sama bapak gue bingung dong kayak kenapa apanya, orang nggak kenapa-napa. Terus habis itu dia ngomel ke gue, tapi kayak gue bodo amat, yang penting gue udah caper. Jadi kemarin ada yang komen katanya suara gue bagus kalau nyanyi. Lo ngeledek apa gimana nih mbak? Tapi tadi gue mau reply komennya tuh, komennya udah gak ada. Ini kayaknya kemungkinan ya pas dia komen tuh dia lagi kemasukan roh jahat. Jadi dia gak, pikirannya gak jernih gitu. Sekarang dia baru sadar, akhirnya dihapus tuh komen. Ini mohon maaf aja nih kalau misalnya lu denger suara mobil-mobil. Soalnya depan gue baru dibangun jalan tol sama bapak gue. Siska call kali lu. Menariknya nih, gue tuh pernah dipilih buat ikutan paduan suara. Nah ini nih yang mau gue ceritain ini. Nah ini kejadian pas gue kelas 4 SD. Kenapa kemarin cerita kelas 2 sekarang ke kelas 4? Karena gue gak kelas 3, soalnya gue Axel. Idih, pinter kali lu. Jadi ada guru nih pindahan dari sekolah lain ke sekolah gue. Ya iya dong, masa turun dari langit tiba-tiba. Nah nih guru nih pencetus paduan suara. Jadi sebelumnya emang gak ada paduan suara di sekolah gue. Terus nih guru kan wali kelas gue nih, otomatis dia nawarin dong ke anak muridnya kayak, ayo yang mau ikut paduan suara siapa? Gue nengok nih ke teman-teman gue kayak kode-kode gitu, ayo ikut-ikut. Terus akhirnya gue tunjuk tangan ya sama teman-teman gue, ada kali berlima. Jadi habis itu kita tes vokal, jadi mau dilihat gitu suaranya. Udah tuh masuk kelas, ganti-gantian. Gue terakhir di tesnya. Pas gue dites, guru gue ngomong, tuh kan ibu bener, kamu emang yang bagus suaranya, yang lain tuh kurang. Mohon maaf bu, temen saya suaranya bagus-bagus begitu, ibu bilang kurang. Ini saya anterin ke THT apa gimana nih bu? Atau ini pranknya bu? Cuma kan yang namanya anak kecil kan percaya-percaya aja. Tinggi hati nih gue kan, dibilang suara bagus langsung congkak seketika. Terus gue keluar kelas, abis itu gue ngomong, gue gak mau ya temenan sama kalian, suara kalian jelek. Nggak bercanda, nggak. Gue keluar kelas, temen gue nanya gimana. Terus gue kan gak enak ya ngomong kayak gue keterima, gak enak dong. Terus gue bilang disuruh masuk gitu, padahal dalam hati gue keterima. Singkat cerita akhirnya gue doang nih yang keterima. Sebenarnya di waktu pengen mendekati lomba, teman gue ada yang keambil lagi 1 orang. Jadi gue berdua tuh dari perwakilan kelas. Terus udah kan latihan. Hamin berapa ya, pokoknya dia mau mendekati lomba tuh. Di situ tuh gue ditempatin di suara 1, gila lah tuh. Terus abis itu pas lagi latihan, guru gue kayak tiba-tiba nyetopin, stop. Ibu denger ada yang suara fals nih dari sini nih. Dari sini tuh anak-anak yang nyanyi dapat suara 1. Gue kan pendek nih, jadi gue berdirinya paling depan nih. Terus abis itu coba ulang lagi, kata guru gue gitu. Pas diulang dia bilang, bener aja suara gue fals yang dimaksud.
Terus akhirnya gue dipindahin ke suara 2. Mungkin karena mau dikeluarin juga kagak enak kali ya, muka gue melas. Terus juga udah tinggal beberapa hari lagi mau lomba. Jadi akhirnya dipindahin aja tuh ke suara 2. Dalam hati gue, tuh kan Bu, nyesel kan lo milih gue. Lomba kan tuh akhirnya, dan kita menang di babak pertama. Kemudian masuk ke babak selanjutnya kalah. Nih terakhir saya mau minta maaf deh Bu nih. Semoga ibu gak nyesel gitu ya mempertahankan saya. Dan semoga juga tuh kalahnya bukan karena saya. Kalau karena saya, ya saya mohon maaf deh Bu ya Bu. Aku adalah wanita yang cupu dan pendiam. Ya karena itulah aku menjadi sasaran empuk kakak kelas sebagai bahan bulian. Seperti pagi itu, aku diseret menuju kamar mandi. Di sana bajuku dirobek, badanku disiram, dipukul dan ditendang. Aku tak bisa melawan. Ketika pulang, hidungku mengeluarkan darah. Aku langsung menuju rumah sakit, dan dokter berbicara padaku bahwa aku menderita penyakit serius yang membuatku hanya bertahan hidup selama 3 hari saja. Lalu aku berpikir, akan sangat sia-sia jika aku mati dan membiarkan pembuli itu tetap hidup tentram. Esoknya, aku melakukan penembakan di sekolah. Pembuli itu, guru-guru yang membiarkanku dibully, dan siswa-siswa random yang lewat di depanku. Suara mobil polisi terdengar, tapi aku sama sekali tidak takut. Lagi pula, aku akan mati 3 hari lagi. Lalu teleponku berdering. Itu dokter yang kemarin. Dia berkata, "Maaf, kemarin saya melakukan kesalahan diagnosa. Anda hanya kecapean dan mengalami luka ringan saja. Anda hanya butuh istirahat yang cukup."